Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pengunjung sebuah tempat hiburan malam di Samarinda tewas ditembak orang tidak dikenal. Pedagang pasar subuh di Samarinda ramai-ramai menolak rencana relokasi oleh pemerintah kota. Banyak proyek strategis nasional, Balikpapan diserbu ribuan pendatang yang mencari peruntungan. Minggu dini hari, tempat hiburan malam atau THM di Jalan Imam Bonjol, Samarinda Kota ini jadi saksi bisu tewasnya seorang pengunjung usai ditembak oleh orang tak dikenal. Salah satu warga menyatakan sebelum kejadian, pelaku yang datang dengan mengendarai sepeda motor itu terlihat mondar-mandir di depan THM. Tak lama berselang, pria tersebut menembak seseorang yang keluar dari dalam THM. Penembakan terjadi saat korban hendak naik ke dalam mobilnya. Korban tersebut tewas di lokasi kejadian dengan 4 suara tembakan terdengar. Pelaku juga sempat menembak ke udara untuk membubarkan kerumunan. Pelaku tuh saya perhatikan bolak-balik sudah dari sini berapa kali memakai motor besar atau yang 2X-Max atau ADV warna hitam, dia pakai helm hitam. Kejadian itu jam 4 lewat kayaknya, begitu orang bubaran dari Kron. Nah, korban itu sudah nunggu mobilnya di depan Brixton Jaya ini. Nah, begitu mau naik ke mobil, disitulah kejadian ditembak di depan Dermaga Jaya ini. Sebelum dia naik mobil ya? Menuju mau naik mobil. Menuju naik mobil. Bang, ada berapa tembakan, Bang? Ada 4 tembakan, Bang. Nah, terakhir itu dia buang tembakan di depan Kron ini untuk membubarkan massa, karena kan sudah pada bubaran itu. Tembakan ke Kron situ ya? Ke udara. Ke udara. Langsung bubar situ. Saat ini lokasi kejadian sudah diberi garis polisi dan pelakunya masih diburu. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Delapan penyelam bersiap mengevakuasi seorang turis perempuan asal Cina bernama Zhang Xiaohan. Korban dilaporkan hilang saat menyelam di spot Kelapa II, perairan Pulau Kakaban, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau, Jumat siang. Pihak Basarnas menyatakan proses evakuasi tidak berjalan mudah, lantaran posisi korban berada di kedalaman 87 meter. Petugas harus bekerja ekstra berhati-hati karena pada kedalaman tersebut berisiko bagi penyelam. Setelah berupaya selama beberapa jam, jasad Zhang Xiaohan akhirnya berhasil dievakuasi ke permukaan pada pukul 14:55 WITA. Penyelam berhasil melihat keberadaan korban pada kedalaman 87 meter, namun belum berhasil dievakuasi. Pada pukul 14.55 waktu Indonesia Tengah, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di sekitaran jalur penyelaman Kelapa II. Kemudian korban dievakuasi menuju posko SAR gabungan yang berada di Jeti Green Nirvana Resort dan kemudian mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Usai evakuasi, jasad penyelam asal Cina ini diangkut menggunakan perahu cepat menuju Rumah Sakit Umum Daerah di Tanjung Redap. Sesuai rencana, pihak keluarga akan menjemput jasad tersebut pada 6 Mei 2025. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.
Perundungan terhadap seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 6 ini dilakukan sejumlah remaja di kawasan folder perumahan Haji Saleh Tani Aman Lojanan Ilir, Samarinda pada Jumat sore. Aksi tersebut cepat menyebar luas di masyarakat setelah salah satu dari anak-anak tersebut merekam kejadian tersebut dengan menggunakan ponsel. Tidak butuh waktu lama, para pelaku yang masih remaja itu ditahan polisi. Dari orang tua korban diketahui jika awalnya anaknya dijemput oleh 2 remaja. Setelahnya anaknya itu dipukuli oleh 7 remaja lain hingga memar di bagian punggung, kepala, dan dada. Pihak orang tua berharap pelaku dijatuhi hukuman berat. Desakan itu disampaikan karena anaknya kini mengalami trauma. Kronologisnya anak itu di rumah. Pasti anak itu duduk di sofa dengan saya. Tiba-tiba dia dapat WA, keluar rumah, langsung dibawa. Ya. Siapa yang bawa? Yang bawa 2 orang. Kalinya sampai di tempat kejadian, sudah ada banyak orang nunggu dia. Belum turun dari motor sudah dijambak dia. Oh gitu. Ya. Diseret dia. Seret. Kondisi korban saat ini seperti apa, Pak? Kondisi korban ini saat ini pokoknya Nangis terus lah. pokoknya trauma dia tuh. Lihat orang aja nangis dianya. Pengeroyokan yang viral di wilayah hukum Posyaman Seberang. Kami itu tadi menerima informasi itu sekitar pukul 14.30. Kemudian setengah jam kemudian kami langsung memerintahkan unit reskrim Posyaman Seberang untuk melaksanakan atau mendatangi TKP. Dan alhamdulillah semua yang ada di dalam video itu sudah kita amankan. Sekarang ini masih dalam pemeriksaan. Saat ini 9 remaja yang diduga terlibat perundungan berada di Mapolsekta Samarinda Seberang. Polisi memastikan seluruh remaja yang diduga sebagai pelaku masih di bawah umur. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.